Ada satu perkara yang seringkali diremehkan kaum muslimin. Padahal sebenarnya perkara itu sangat prinsip dalam syariat. Sehingga di hari kemudian akan ada seseorang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tidak membawa pahala sebiji pun. Dia datang dengan pengakuannya sebagai muslim di hadapan Rabb-Nya. Tapi ternyata syahadatnya telah batal karena perkara tadi. Perkara apakah yang dimaksud? Itulah syirik. Ustadz Abu Ibrahim, pendakwa dan pengajar ilmu tauhid, mengungkapkan syirik adalah lawan dari tauhid. Siapa yang berbuat syirik berarti telah meruntuhkan benteng akidahnya. Syirik itu intinya perbuatan yang menyekutukan Allah, beribadah kepada selain Allah, atau meyakini ada pencipta, pengatur alam semesta, pelindung dan pemilik kerajaan langit dan bumi selain Allah. Jelasnya, konsekuensi dari perbuatan syirik, kata Abu Ibrahim, adalah runtuhnya semua amal saleh. Salat, puasa, zakat, dan haji serta semua pahala sedekah akan tertolak karena perbuatan syirik ini. Syirik membatalkan keislaman seseorang. Pelakunya, kata Abu Ibrahim, batal syahadatnya. Sehingga tidak akan dihisap lagi amal-amal salehnya di hari kemudian. Ia akan langsung dilempar ke dalam jahanam. Dosa syirik tidak diampuni jika ia meninggal dalam keadaan belum bertobat darinya. Adapun yang pernah berbuat syirik lalu bertobat, insya Allah akan diampuni. Allahu a'lam, papar Ustadz. Di beberapa ayat Allah menegaskan hal ini. Di antaranya firman Allah, andai mereka melakukan perbuatan syirik, maka akan hilang semua amal yang pernah mereka kerjakan. Quran Surat Al-An'am ayat 88. Allah juga berfirman, jika kamu, Muhammad, berbuat syirik, sungguh akan terhapus semua amalmu dan sungguh kamu akan menjadi orang rugi. Quran Surat Az-Zumar. Ayat ini menjelaskan tentang perbuatan dosa syirik atau kekufuran, di mana kekufuran akan menghapus semua amal saleh, sementara dosa-dosa lainnya tak menghapus pahala. Meskipun termasuk dosa besar seperti korupsi, zina, membunuh, tetap akan menjalani hisab dan berpeluang diampuni jika ia bertobat di akhir hayatnya. Dikutip dari konsultasisyariah.com, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan membebaskan seseorang dari umatku di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Lalu dibukakan kepadanya 99 catatan amal. Setiap catatan sejauh mata memandang. Allah berfirman, apakah ada yang engkau ingkari dari semua hal ini? Apakah pencatatanku, malaikat itu telah mendalimimu? Orang itu berkata, tidak wahai Tuhanku. Allah berfirman, apakah engkau mempunyai uzur, alasan atau mempunyai kebaikan? Orang itu pun tercengang dan berkata, tidak wahai Rabb. Allah berfirman, bahkan engkau di sisi kami mempunyai satu kebaikan. Tidak ada kedaliman terhadapmu pada hari ini. Lalu dikeluarkanlah padanya sebuah kartu, bitakah, yang tertulis, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Allah berfirman, perlihatkan kepadanya. Orang itu berkata, wahai Rabb, apalah artinya kartu ini dengan seluruh catatan amal kejelekan ini? Dikatakan, sesungguhnya engkau tidak akan didalimi. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu diletakkanlah catatan-catatan amal kejelekan itu di satu daun timbangan. Ternyata catatan-catatan itu ringan dan kartu itulah yang jauh lebih berat. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat daripada nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Ahmad 6994, Turmuzi 2850 dan disahihkan Syuaib Al-Arnaud. Subhanallah, orang ini datang menghadap Allah dengan penuh dosa, 99 catatan amal, satu catatan sejauh mata memandang, dan isinya catatan maksiat. Namun karena amal tauhidnya yang terjaga dengan baik, itu bisa mengalahkan semuanya.